Putusan ini atau juga putusan sebelumnya, selain dari pernyataan singkat pada tahun 1956, meminta agar Katy Perry ini memberikan ganti rugi. Hai guys, kalian masih ingat gak sih kalau beberapa musisi di Indonesia pada saat mengeluarkan single juga karyanya yang booming tapi diklaim mirip dengan karya dan juga single dari seseorang. Yes, ya udah gak asing lagi di telinga kita kalau misalnya kita dengar namanya plagiarism. Nah, menurut Wikipedia nih, plagiarism atau yang sering kita bilang plagiat adalah suatu perbuatan untuk mengambil atau juga menjiplak ide, gagasan, atau juga karya orang lain. Yang selanjutnya nih, diakui sebagai karya kita sendiri. Nah, plagiat sendiri nih Sobat Online ya, dikatakan sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta dari orang lain. Nah, kalau ngomongin seputaran dengan hak cipta, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta ini adalah hak eksklusif bagi seorang pencipta atau juga penerima hak untuk mengumumkan atau juga memperbanyak ciptaannya. Atau juga untuk bisa memberikan izin nih pada pihak tertentu untuk melakukannya. Dalam dunia musik sendiri nih Sob ya, seperti yang udah kita bilang tadi, plagiarism ini sering banget terjadi dan juga menyita perhatian publik. Bahkan gak tanggung-tanggung nih, artis dan juga musisi internasional banyak terjerat kasus plagiarism. Nah, di video kali ini kita bakal ajak kamu untuk mereview beberapa kasus plagiarism yang sempat menghebohkan publik. Mereka juga sempat dibawa ke meja hijau, bahkan si terduga plagiarism ini membayar sejumlah besar uang kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita simak ulasannya. Led Zeppelin dengan lagunya Stairway to Heaven. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menolak untuk mendengarkan kasus yang diajukan terhadap mereka oleh Randy Wolf, mendiang vokalis band Spirit. Nah, diduga nih Led Zeppelin ini mengambil nada pembuka Stairway to Heaven dari lagu Spirit Taurus setelah Robert Plant melihat Spirit tampil di Birmingham pada tahun 1970. Plant mengatakan bahwasannya dia ini nggak bisa ingat pertunjukan itu karena terlibat kecelakaan mobil yang serius pada malam itu. Menurut sang gitaris Jimmy Page nih ya, Sophia menyatakan juga kalau misalnya dia tuh belum pernah mendengar Taurus sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2016 telah menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa kedua lagu mereka ini tidak mirip secara intrinsik. Bahkan keputusan ini juga diperoleh usai dilakukannya persidangan selama 6 hari sehingga Led Zeppelin dibebaskan dari tuduhan plagiarism. Sempat menghangat kembali di tahun 2018 nih Sob. Tapi akhirnya pengadilan banding Amerika Serikat mengembalikan keputusan mereka seperti keputusan pada tahun 2016. Page dan juga Plant ini belum berkomentar terkait dengan putusan ini atau juga putusan sebelumnya. Selain dari pernyataan singkat pada tahun 2016, ucapan terima kasih kepada para juri. Next, Avril Lavigne dengan lagunya Girlfriend. Dirilis pertama kali pada tahun 2007, ternyata lagu Girlfriend ini menjadi hits yang makin melambungkan nama Avril Lavigne. Tapi gak disangka-sangka nih Sob, lagu miliknya ini mendapat tuntutan dari grup band power pop era 70-an, Rubino. Tommy Dunbar nih Sob ya, selaku pendiri dari band Rubinos ini mengajukan tuntutan terhadap Avril Lavigne serta penulis lagunya yaitu Dr. Luke, di mana Romy Dunbar ini mengklaim bahwa Girlfriend ini memiliki kemiripan yang signifikan terhadap single I Wanna Be Your Boyfriend milik dari Rubinos itu sendiri. Manajer Lavigne ini menyatakan pada media bahwa tuntutan tersebut ini tidak memiliki dasar yang kuat. Argumen ini juga diperkuat oleh ahli musikologis bahwa tidak terdapat kemiripan dari kedua lagu tersebut.
Avril juga membuat pernyataan di laman MySpace bahwa dia tuh nggak pernah mendengarkan lagu dari milik Rubinos yang dimaksud. Tapi kasus ini kabarnya diakhiri oleh Avril Lavigne tanpa diketahui oleh publik. The Beatles. John Lennon pernah dapat tuntutan dari Chuck Berry perihal plagiarism pada lagu Come Together milik mereka yang dirilis pada tanggal 6 Oktober 1969, tepatnya pada album Abbey Road. Pasalnya, Chuck Berry ini menduga bahwa lagu Come Together ini telah meniru beberapa baris bahkan melodi single Chuck Berry yang berjudul You Cannot Catch Me yang dirilis tahun 1956. Lagu yang sukses menempati peringkat pertama di Billboard 100 selama 16 pekan tak lama setelah dirilis dan juga banyak di-cover ulang oleh banyak musisi besar dunia ini. Harus tercoreng akibat gugatan dari sang musisi rock and roll. Kasus ini akhirnya diselesaikan oleh Lennon yang setuju merekam 3 lagu yang diterbitkan Maurice Levy, termasuk cover lagu You Cannot Catch Me untuk cover album Rock and Roll milik Lennon di tahun 1975. Dan juga nih memberikan sebagian keuntungannya sebagai bentuk kompensasi. Walaupun pada akhirnya hanya 2 lagu yang sempat direkam dan juga dirilis karena John Lennon meninggal dunia pada tahun 1980. Yang selanjutnya adalah grup band Oasis. Oasis ini sempat mendapat beberapa tuntutan terkait dengan plagiarism. Kasus yang paling menyita perhatian adalah pada lagu Shake Maker milik Oasis yang dirilis tahun 1994. Lagu tersebut ini dianggap sama persis dengan single milik grup pop Australia era 70-an yaitu New Seekers berjudul I'd Like to Teach the World to Sing. Rilisan di tahun 1971 ini. Alhasil, Oasis ini mesti menghadapi tuntutan dari pihak The Seekers dan mesti membayarkan ganti rugi sebanyak $500.000. Dark Horse dari Katy Perry. Pada juri 2019 nih Sob, juri memutuskan bahwa lagu Dark Horse ini memiliki 8 nada ostinato atau juga pengulangan yang diambil dari lagu Joyful Noise karya rapper musik Kristiani Flame. Saat itu juri meminta agar Katy Perry ini memberikan ganti rugi sebesar 2,8 juta US dollar atau juga sekitar 39,8 miliar rupiah. Died at 33, but after days reappeared. Jesus Christ said no. You were gonna come to me, and here you are, but you better. Next, Robin Thicke featuring T.I. and Pharrell Williams dengan Blurred Lines. Kasus ini nih Sob ya merupakan kasus plagiarism yang paling disorot di era musik modern. Di mana pada lagu Blurred Lines ini yang menjadi mega hits di tahun 2013 silam dianggap telah meniru lagu Got to Give It Up milik Marvin Gaye yang dirilis di tahun 1977. Kasus plagiarism yang sempat dialami oleh Katy Perry ini berakhir setelah dirinya mengajukan banding dan juga memenangkan hak cipta atas lagu hits yaitu Dark Horse. Pengadilan Federal telah membatalkan vonis pelanggaran hak cipta yang sebelumnya dijatuhkan kepada Perry. Everybody get up. Okay, now he was close, tried to domesticate you. Akibatnya di Sophia, 8 hakim federal memutuskan Thicke, Williams, dan juga publicist Williams bersalah
dan harus membayar keluarga Gaye sebagai pemegang hak cipta lagu-lagu dari mendiang Marvin Gaye sebesar 7,3 juta US dollar atau juga nih sebesar 110 miliar rupiah. Selain itu, keluarga Gaye juga akan menerima royalti dari Blurred Lines di masa depan sebanyak 50%. Meskipun mereka menyatakan menerima, namun Tick dan juga Williams ini mengaku kecewa terhadap putusan tersebut. Stay With Me dari miliknya Sam Smith. Pada gelaran Grammy di tahun 2014, Sam Smith ini terkena isu plagiarisme lewat lagunya yang berjudul Stay With Me, yang pada saat itu berhasil menyabet gelar lagu dan juga rekaman terbaik. Tom Petty mengklaim bahwa lagu Stay With Me ini memiliki lirik dan juga melodi yang mirip dengan I Won't Back Down, lagu yang ditulisnya bersama dengan Jeff Lynne yang dirilis tahun 1989. You stay with me, 'cause you're Meski mengaku nggak pernah mendengar lagu ini sebelumnya, tapi Smith ini memberikan kredit penulisan dan juga royalti sebesar 12,5% kepada Petty dan juga Lynne. Ed Sheeran ternyata pernah mengalami kasus plagiarisme di karya-karya yang menurut gue pribadi, wah, hits. Yang pertama, Thinking Out Loud. Jadi ahli waris dari penulis lagu 8000 ini menuntut Ed Sheeran atas lagu Thinking Out Loud yang dinilai mirip Let's Get It On yang dipopulerkan oleh Marvin Gaye di tahun 1973. Townsend sendiri nih Sophia adalah penulis lagu tersebut. Dan lewat ahli warisnya, tuntutan ini diajukan ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Kasus ini diawali pada saat Ed Sheeran membawakan lagu Thinking Out Loud yang kemudian disambung dengan lagu Let's Get It On pada konser Sheeran di Zurich tahun 2014 silam. Dan dari situlah pihak Townsend ini menyadari kalau lagu Thinking Out Loud milik Sheeran ini memiliki melodi, harmoni, dan juga komposisi lagu yang identik dengan lagu Let's Get It On ciptaan Ed Townsend. Pihak penuntut ini meminta juri pengadilan untuk melarang Ed Sheeran membawakan lagu Thinking di konser-konser berikutnya, serta meminta ganti rugi serta pembagian keuntungan dari lagu tersebut. Sialnya lagi nih Sob, usai kasus dirinya dengan ahli waris Ed Townsend berakhir pada tahun 2018, giliran keluarga Marvin Gaye menyampaikan tuntutan mereka yang diajukan kepada Ed Sheeran. Tak tanggung-tanggung mereka mengajukan tuntutan sebesar 100 juta dolar atau sekitar 143 triliun rupiah. Dan kasus ini masih berlanjut hingga saat ini. Yuk kita simak cuplikan kedua lagunya. I've been really trying, baby. When your legs don't work like they used to before. Oh, come on. Woo. Darling, Sekedar catatan nih Sob ya, kalau misalnya lagu ini adalah lagu yang sukses membuat Ed Sheeran terkenal saat itu. Dan lagu ini juga merupakan lagu pertama yang diputar di Spotify sebanyak 500 juta kali. Album X juga nih merupakan album Britania Raya yang terpopuler sepanjang abad ke-20. Next, Photograph. Kamu pasti udah tahu Sob, bahkan mungkin hafal bait-bait dari lirik lagu Photograph milik Ed Sheeran yang dirilis di tahun 2014 silam. Lagu yang terdapat dalam album kedua Ed Sheeran ini masih menjadi lagu favorit yang sering dibawakan penyanyi Inggris itu hingga saat ini. Dilansir dari Daily Mail, Ed Sheeran ini digugat oleh pihak yang mengklaim sebagai penyanyi aslinya sebesar 2 juta US dollar atau setara dengan 265 miliar.
Ed Sheeran juga diduga menjiplak lagu yang dibuat oleh Martin Harrington dan juga Thomas Leonard berjudul Amazing. Kita lihat cuplikan kedua lagunya. Me came out of nowhere, so you can keep me inside the pocket of. Ed Sheeran sendiri nih Sob ya sudah menyelesaikan kasus plagiarisme lagu Photograph terhadap lagu Amazing dengan membayar sebesar 20 juta US dollar atau juga 285 miliar. Shape of You tetap nih dari miliknya Ed Sheeran. Pada tahun 2013 Sob, Ed Sheeran ini lagi-lagi tersangkut masalah yang sama, di mana lagu Shape of You diduga mirip dengan lagu berjudul No Crop milik grup vokal TLC yang dirilis di tahun 1999. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Untungnya kasus ini berakhir setelah Ed Sheeran menambahkan 3 orang penulis lagu No Scrub, yaitu Candy Burruss, Tamika Cottle, dan juga Kevin Briggs sebagai penulis lagu Shape of You. Nah, kira-kira itu Sob 10 lagu dari penyanyi internasional yang pernah tersandung kasus plagiarisme. Kira-kira kalau di Indonesia sendiri nih, ada nggak ya musisi yang pernah tersandung kasus plagiarisme yang sampai ke meja hijau? Kalau kamu tahu, kasih tahu di kolom komentar di bawah ini. Nah, segitu dulu Sob video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kita di hari-hari berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.